Pembalasan istri dikhianati. Bab 16. Tapi dia yang menyebabkan aku bercerai dari Melly, Pak. Dia tak salah, kalian yang menawarkan kemewahan padanya dan di saat dia sedang menikmati kemewahan itu hilang hingga dia mencari kemewahan lainnya, biarkan dia hidup dengan caranya. Sadar Alvan, hidupmu sudah hancur, saatnya kami bertobat dan memohon ampun, nasihat Pak Heru. Pak, saat ini bukan waktunya ceramah, jangan membuat kami gerah dengan ucapanmu, kamu seharusnya membela Alvan bukan Melly maupun perempuan ini, ujar Bu Fatma kesal melihat suaminya. Lepaskan dia. Ceraikan jika kamu tak menyukainya lagi, biarkan dia pergi dengan ibunya. Lalu Satria, tanya Alvan. Jika kamu mampu menghidupinya dan merawatnya, ambil Satria, jika tidak berikan pada Karin, tapi kamu harus mengirimkan uang untuk anakmu. Karin menangis dan berlari ke dalam kamar ibunya dan Satria berada. Karin mengisak di sana. Dia tak bisa lagi hidup bersama Alvan yang makin hari semakin kasar padanya. 2 pekan berlalu, Melly yang sedang tertidur pulas tiba-tiba bangkit karena merasakan perutnya mual. Huek, huek. Melly memuntahkan isi perutnya. Mel, kenapa? Tanya Bagas yang ikut masuk ke dalam kamar mandi. Mungkin masuk angin sayang. Semalam kita pulang dari acara pestanya kemalaman, jawab Melly sambil berkumur, perutnya terasa begah dan kepalanya sedikit pusing. Melly berjalan pelan menuju ranjang dan dituntun oleh Bagas. Aku ambilkan air hangat, ujar Bagas segera keluar kamar. Melly memijat keningnya sendiri, kepalanya terasa berputar. Sakit? Tanya Bagas sambil menyodorkan segelas air putih hangat. Lumayan, jawab Melly pelan. Bagas duduk di sebelah Melly dan mencoba membantu memijit kecil tengkuk istrinya. Ini membuat Melly bersendawa beberapa kali. Sayang, tolong olesi tubuhku dengan minyak angin, pinta Melly menunjuk tempat di mana dia menyimpan minyak angin. Tidak usah ke kantor, Mel. Aku takut kamu semakin sakit, di rumah saja. Atau kita ke rumah sakit, tawar Bagas sambil menggosok punggung mulus Melly. Sayang, pekerjaanku masih banyak. Kesehatan yang terpenting, Mel, jangan memikirkan yang lain, aku tak ingin kamu semakin drop. Tapi, Mel, menurutlah ucapanku, aku tak ingin sesuatu terjadi padamu. Mungkin kamu terlalu lelah hingga masuk angin begini, oceh Bagas. Sebenarnya Melly sudah memesan tes pack hari ini karena dia merasa telat 3 hari, tapi Melly sedikit takut. Takut kecewa dengan hasilnya dan tidak berani mengatakan pada Bagas. Takut Bagas juga ikut berharap dengan yang belum pasti. Tapi aku mau ditemani kamu hari ini. Rengek Melly membuat Bagas gemas, dia tak pernah bisa menolak permintaan istri manjanya ini. Melly selalu sukses membujuk Bagas. Bagas segera bangkit dan mencari ponselnya, menghubungi Anita untuk meminta sekretarisnya itu mencancel semua jadwalnya hari ini agar bisa menemani Melly di rumah. Tangan Melly bergetar hebat saat melihat garis 2 di tes pack. Hamil? Apa benar dia bisa hamil? Air mata Melly menetes. Baru beberapa bulan menjadi istri Bagas dia bisa hamil. Apa ini cara Tuhan untuk membuat mereka tak bisa terpisahkan dengan cara menghadirkan seorang bayi di tengah kehidupan rumah tangganya yang masih bisa dibilang seumur jagung? Melly menggenggam kuat tes pack dengan mata yang masih berair. Mel, kamu kenapa? Tanya Bagas bingung melihat Melly menangis keluar dari kamar mandi. Saya engaku, Melly langsung memeluk tubuh Bagas dan mengisak, penantian panjangnya kini membuahkan hasil, dia hamil. Melissa sudah sembuh dari penyakitnya. Kenapa, Mel?
Tanya Bagas khawatir Melisa masih juga menangis. Aku hamil sayang, ucap Meli membuat Bagas tertegun, istrinya hamil. Perempuan yang disangka mandul oleh kakak iparnya kini tengah hamil anaknya. Meli membuka genggaman tangannya dan memberikan tespek garis 2 pada Bagas. Lelaki tampan ini terharu karena Meli bisa hamil olehnya. Mel, ayo kita periksa, ajak Bagas dan diangguki. Meli setuju. Selamat Bu Meli. Usia kehamilan Anda sudah masuk 8 minggu, dan janinnya kembar, tolong dijaga baik-baik ya. Jelas sang dokter tersenyum manis menyampaikan berita bahagia untuk Meli. Air mata Meli lagi-lagi turun tanpa permisi, digenggamnya kuat tangan Bagas. Tuhan sangat baik padanya, bukan hanya satu, Tuhan memberikan berkali-kali lipat kebahagiaan untuknya dengan kehadiran 2 janin. Penantian panjangnya berakhir sudah. Dulu Meli berpikir dia tidak akan bisa hamil karena penyakit kistanya, tapi Tuhan langsung memberikan mukjizat untuknya dengan 2 anak sekaligus. Sayang, panggilnya menangis di pelukan Bagas. Bagas mengusap rambut Melisa lembut, dia tahu saat ini Meli tengah menangis bahagia. Bu, vitaminnya terus diminum ya dan rutin kontrol kemari karena takutnya kista ibu belum sembuh total, tapi dari hasil pemeriksaan terakhir susah sembuh. Untuk mual dan muntah di trimester pertama itu hal wajar, jangan takut ataupun cemas. Susu ibu hamilnya diminum dan jangan lupa makan makanan bergizi. Semoga kehamilan ibu lancar sampai hari launching babynya. Amin. Baiklah dok, terima kasih dan kami permisi dulu, jawab Meli tersenyum kecil menyalami tangan sang dokter. Setelah menebus obat mereka langsung pulang. Bagas menuntun Meli pelan ke arah parkiran mobilnya. Kita langsung pulang? Tanya Bagas. Aku ingin belanja buah dan susu ibu hamil dulu sayang, kebetulan barang masak di rumah sudah habis, jawab Meli dan langsung diangguki Bagas. Meli dan Bagas sedang melihat-lihat merek susu ibu hamil karena ini pengalaman pertama untuk mereka berdua, jadi sama-sama belum mengerti apa-apa. Ma, aku mau itu ma, rengek anak kecil. Sayang mama tidak punya uang, besok ya kita beli, bujuk sang nenek. Tapi aku mau itu ma, coklat itu. Fix. Tangisan bocah itu menyita perhatian Meli dan Bagas. Meli segera mendekatinya dan diikuti Bagas. Satria, gumam Bagas membuat Meli tersentak kaget. Dia tidak tahu nama anak itu tapi dia ingat betul kalau anak itu yang bergelayut manja di pelukan Alvan saat Meli membuntuti Alvan dulu. Meli mundur 1 langkah saat Bu Warsi dan Karin menatap ke arah mereka. Sayang ayo kita pulang, ajak Meli hendak menarik tangan Bagas. Mel. Melisa, panggil Karin pelan membuat Melisa menghentikan langkahnya dan membalikkan tubuhnya kembali menatap perempuan yang sudah merenggut suaminya dulu. Maafkan aku Mbak, ucap Karin memberanikan diri. Tak ada yang perlu dimaafkan. Semua sudah terjadi dan saya berterima kasih kepadamu karena sudah mengambil Mas Alvan dariku sehingga aku bisa menikah dengan Bagas, lelaki baik dan penyayang dan bonus kaya raya, jawab Meli menggenggam tangan Bagas erat. Meli seolah menunjukkan kalau tidak terjadi apapun padanya. Benci pasti rasa itu ada, tapi untuk dendam Meli sudah memaafkannya karena adanya Bagas yang menggantikan posisi Alvan. Karin terdiam sesaat. Rumor pernikahan Meli dan Bagas ternyata benar, bukan sekedar kecemburuan semata Alvan. Dan satu lagi, gelar mandul yang kalian sematkan padaku dulu itu sudah tak berlaku lagi karena saat ini aku tengah mengandung anak Bagas, buah cinta kami. Iya kan sayang? Lanjut Meli bangga menatap Bagas dengan senyum manisnya.
Karin semakin terdiam karena Melissa malah bahagia berpisah dari Alvan sedangkan dirinya makin nelangsa. Melissa mengeluarkan uang lembaran merah sebanyak 10 lembar dan mendekat pada Satria. Sayang, beli cemilan apapun yang kamu mau, ini uangnya karena tante tahu papa dan mamamu tidak akan bisa memberikan apa yang kamu mau, ujar Meli memberikan uang pada Satria lalu pergi. Bagas hanya diam saja, dia membiarkan Meli berbuat semaunya. Mungkin selama ini Meli sudah lama memendam rasa marah pada Karin dan hari ini dia ungkapkan dengan cara yang berbeda, bukan mencaci tapi membuat Karin seperti seorang pengemis di matanya. Meli menghela nafas panjang saat mereka sudah berada di rumah. Bagas tak ingin membahas soal Karin dan anaknya. Bagas memberikan Meli waktu untuk istirahat di awal kehamilan. Meli tidak boleh dipusingkan dengan hal yang tidak penting. Bagas berusaha mengerti dan ingin menjadi suami yang selalu siaga untuk istrinya. Dibiarkannya Meli menenangkan diri sejenak dan dia keluar dari kamar untuk ke ruang kerjanya. Meli memejamkan matanya melepaskan lelah, entah itu pengaruh kehamilannya membuat mood Meli berubah drastis saat bertemu Karin tadi atau memang masih menyimpan rasa kesal yang Meli tahu dia ingin menunjukkan pada dunia kalau dia bahagia bersama Bagas saat ini. "Mana Pak Bagas tak?" tanya Alvan pada Anita yang duduk di mejanya. "Bapak tidak masuk, Bu. Meli sedang tidak enak badan," jawab Anita tanpa mengalihkan pandangannya dari laptop di hadapannya. "Meli sakit?" tanya Alvan lagi. Ada berkas penting yang harus diperiksa Pak Bagas sekarang dan butuh tanda tangan beliau," ucap Alvan. "Tapi beliau bilang harus cancel semua pertemuan dan jadwalnya hari ini." "Tapi ini penting tak? Besok berkas ini harus segera dikirim pada perusahaan Angkasa Group, kalau tidak dikirim besok bisa-bisa proyek ini dibatalkan," jelas Alvan lagi. "Lalu bagaimana?" "Aku tidak berani menghubungi Pak Bagas, beliau bisa marah jika waktunya dengan Ibu Meli diganggu," jawab Anita. "Di mana alamat rumah mereka? Biar aku yang ke sana," ujar Alvan. Sebenarnya hati Alvan yang sedang gundah saat mengetahui Meli sakit, dia ingin tahu kondisi Meli saat ini. Alvan takut penyakit Meli yang dulu kumat lagi. Anita diam sejenak, dia bimbang antara memberi tahu atau tidak, tapi Alvan keponakan Bagas, tidak mungkin Alvan akan macam-macam. Karena Anita memang tidak mengetahui permasalahan keluarga mereka, Anita tidak tahu kalau Meli mantan istri Alvan. "Ayolah Nit, kalau apartemen Om Bagas aku tahu, rumah barunya aku memang belum sempat aku tanyakan, lagi pula aku ini keponakannya Nit, tidak mungkin kan berniat jahat. Ini juga untuk kepentingan perusahaan, kalau kerja sama ini batal kita juga yang jadi bahan amukan Om Bagas," bujuk Alvan. Akhirnya Anita mengangguk setuju dan memberikan alamat rumah baru Bagas pada Alvan. Meli mengerjapkan matanya, dia liriknya jam dia dinding sudah pukul 1 siang, dia ketiduran lama setelah pulang dari dokter tadi, perutnya terasa sedikit lapar. Meli bangkit dan mencari keberadaan suaminya. "Mana Bapak Big?" tanya Meli pada pembantunya. "Di ruang kerja Bu," sahut Big Iem yang sedang merapikan rumah. Meli berjalan pelan ke arah ruang kerja suaminya. Dilihatnya Bagas sedang serius menatap laptop dengan kacamata membuat lelaki itu terkesan lebih tampan. Bagas memang lelaki idaman para wanita. Tampilannya membuat siapapun wanita akan tertarik. Meli memeluk Bagas dari belakang, diletakkannya tangan di pundak lelaki tampan ini membuat Bagas tersenyum kecil. "Sudah bangun?" tanya Bagas sambil mencium tangan Meli. Mau makan apa?" tanya Bagas lagi. "Makan kamu boleh."
Goda Meli sambil menaikkan alisnya membuat Bagas terkekeh kecil. Sudah pintar menggoda kamu ya. Ayo makan dulu, kasihan anak kita butuh asupan nutrisi, setelah ini baru kamu memberikan nutrisi untukku, jawab Bagas mencolek pipi Meli gemas. Meli tersenyum manis menatap suaminya ini, dipeluknya pinggang Bagas dari belakang dan diiringinya untuk keluar kamar. Sungguh keluarga yang harmonis, siapapun yang melihatnya akan iri dengan kemesraan pasangan ini. Bik, mulai besok jangan lupa terus masakan sayur untuk Meli dan stok buah jangan sampai habis, dipastikan masakannya harus matang Bi, ujar Bagas pada Bi Iem. Alhamdulillah Meli sudah hamil, jadi Bibi tolong lihat apa saja yang dilakukannya di rumah, jangan sampai Meli kerja berat Bi, lanjut Bagas. Alhamdulillah Bu Meli hamil. Iya Pak, Bibi akan bantu pantau apa saja yang dikerjakan Bu Meli, jawab Bi Iem semangat. Memangnya aku kerja berat apa? Jangan terlalu berlebihan sayang. Kamu kalau lagi kerja suka telat makan, kalau lagi sibuk suka lupa diri, jadi aku harus ekstra mengawasimu. Sekarang besok aku akan menambah 1 pembantu lagi. Sayang. Bik Iem saja sudah cukup, kenapa harus tambah lagi, tolak Meli. Bik Iem biar banyak waktu membantu Mumel, dan pembantu satu lagi yang menyiapkan pekerjaan rumah lainnya, jawab Bagas membuat Meli tak bisa lagi menolak. Suaminya ini sangat mengkhawatirkannya dirinya, mungkin karena ini anak pertama mereka. Meli pun bisa memakluminya. Ketukan pintu membuat Meli hendak bangkit tapi ditahan oleh Bagas. Saat ini mereka sedang menikmati acara televisi di ruang keluarga. Biar Bik Iem saja, ujar Bagas yang tak ingin Meli beranjak dari pahanya. Saat ini Meli sedang berbaring cantik di atas paha Bagas dan lelaki itu dengan rasa sayang mengusap pelan rambut wanitanya ini.